Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Noraziza, NIM 2201020038, Prodi Akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya dalam mata kuliah Tata Kelola Perusahaan yang diampu oleh dosen pengampu Pak Ariski Andrinaldo, Magister Akuntansi. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang penerapan Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sebelum itu, kita akan membahas singkat tentang apa sih Good Corporate Governance itu. Nah, Good Corporate Governance adalah sistem tata kelola perusahaan yang baik yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. GCG menekankan pada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan. GCG sendiri sudah berkembang di Indonesia sejak tahun 1998, saat itu sedang terjadinya krisis ekonomi. Kemudian, upaya untuk memulihkan krisis ekonomi ini, perusahaan-perusahaan mulai menggunakan prinsip Good Corporate Governance ini pada perusahaan mereka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Pentingnya penerapan Good Corporate Governance. Menurut Daniri, menyatakan pentingnya GCG ini diterapkan pada suatu organisasi atau perusahaan disebabkan karena dua alasan, yaitu yang pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Dan yang kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Penerapan GCG dalam suatu perusahaan itu diharapkan dapat memastikan manajemen dalam perusahaan berjalan dengan baik dan memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen di suatu perusahaan berjalan secara efisien. Nah, semakin kompleks aktivitas suatu perusahaan, maka akan meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola usaha yang baik. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat penerapan Good Corporate Governance. Menurut Harry, ada 5 manfaat yang akan didapatkan perusahaan apabila mereka menerapkan GCG ini. Yang pertama ada Good Corporate Governance secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan secara ekonomi nasional. Dan yang kedua, Good Corporate Governance dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional. Nah, selanjutnya GCG ini membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan. Kemudian, membangun manajemen dan corporate board dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan. Dan yang terakhir, GCG ini bermanfaat untuk mengurangi korupsi. Adapun tujuan penerapan Good Corporate Governance, di sini menurut Eldrick bahwa ada 5 tujuan dalam penerapan GCG, yaitu yang pertama, melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. Yang kedua, melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholder non-pemegang saham. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Director dan manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu hubungan Board of Director dengan manajemen senior perusahaan. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama ada awareness building, yaitu membangun kesadaran akan pentingnya GCG dan membangun komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan memakai tenaga ahli independen dari luar melalui seminar, lokakarya, ataupun diskusi kelompok. Yang kedua ada Good Corporate Governance Assessment, yaitu mengukur atau memetakan kesiapan perusahaan saat ini dalam penerapan GCG. Langkah ini penting untuk menentukan infrastruktur dan struktur perusahaan organisasi yang dibutuhkan untuk kesuksesan penerapan GCG. Dan yang terakhir ada Good Corporate Governance Manual Building. Yang kedua ada tahap implementasi.
Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu yang pertama, sosialisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG, khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Yang kedua ada implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasarkan roadmaps yang telah disusun. Langkah yang terakhir adalah internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja dan berbagai peraturan perusahaan. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi, yaitu tahap yang dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas GCG yang telah dilakukan. Tahap ini bisa dibantu oleh pihak independen untuk melakukan audit implementasi dan scoring atau praktik Good Corporate Governance yang telah dilaksanakan. Pedoman dalam penerapan Good Corporate Governance. Menurut Sutedi menyampaikan bahwa pedoman dalam penerapan GCG yang baik dalam suatu perusahaan yaitu yang pertama, perlindungan terhadap hak-hak dalam corporate governance harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Yang kedua, perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Selanjutnya yang ketiga, peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan, yaitu harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha. Yang keempat, pengungkapan dan transparansi, yaitu harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang terkait dalam perusahaan. Yang kelima ada akuntabilitas Dewan Komisaris, di mana kerangka corporate governance harus menjamin adanya pedoman strategi perusahaan, pemantauan efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan akuntabilitas Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab Dewan Komisaris atau direksi, yaitu harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang kendala dalam penerapan Good Corporate Governance. Kendala eksternal yaitu dalam pelaksanaan corporate governance sangat terkait dengan perangkat hukum, aturan, dan penegak hukum. Yang kedua, kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Kendala ini berasal dari persentase kepemilikan dalam saham. Kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan yang berkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Kepemilikan yang berkonsentrasi terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki secara dominan oleh seseorang atau sekelompok orang saja. Adapun kepemilikan yang menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil. Sedangkan menurut Kehatu 2006 menyatakan ada dua faktor yang menyebabkan permasalahan dalam penerapan Good Corporate Governance di Indonesia. Faktor pertama yaitu mekanisme pengendalian perusahaan Indonesia yang masih termasuk yang paling lemah. Pasar masih didominasi oleh sejumlah konglomerat yang memiliki potensi dengan rezim kekuasaan, baik untuk BUMN maupun perusahaan-perusahaan yang masih memiliki koneksi politik yang kuat. Pengembangan strategi dan posisi kompetitif tidak didasarkan pada efisiensi dan kinerja finansial, tetapi berdasarkan jaringan hubungan personal dengan struktur kekuasaan. Faktor yang kedua yaitu faktor korupsi. Korupsi di Indonesia tergolong sangat kuat. Korupsi di lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga peradilan membuat penegak hukum yang terkait dengan perusahaan nyaris belum nampak. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.